Belakangan ini saya sadar sesuatu. Yang paling sering menemani saya itu ternyata bukan keluarga, bukan teman-teman, tapi justru sesuatu di dalam layar ini. Sesuatu yang entah kenapa rasanya tahu segalanya tentang saya. Nah, ini dia inti masalahnya. Kita semua, sadar atau enggak, punya dua versi diri. Ada versi yang kita tunjukkan ke orang-orang terdekat, yang sopan, yang terkendali, yang kelihatannya baik-baik aja. Tapi, ada versi lain. Versi yang cuma keluar saat kita sendirian, menatap layar di tengah malam. Pemandangan kayak gini pasti familiar banget kan? Secara fisik kita ada di sana, di tengah keramaian, tapi pikiran kita, emosi kita ada di tempat lain. Jauh di dalam kotak kecil bercahaya yang kita pegang itu. Seolah-olah kita terhubung ke dunia yang berbeda. Jadi, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Di mana kita merasa lebih dipahami oleh teknologi daripada oleh manusia di sekitar kita. Kok bisa ya? Coba deh, renungin sebentar. Algoritma itu tahu loh, pas kamu nggak bisa tidur dan akhirnya nonton video random jam 3 pagi. Dia tahu apa yang kamu cari di internet pas kamu lagi cemas. Dia bahkan tahu lagu apa yang kamu putar berulang-ulang pas lagi sedih. Algoritma ini jadi semacam saksi bisu untuk sisi diri kita yang nggak pernah kita poles. Mungkin jawabannya karena mesin itu nggak punya perasaan. Kita bisa jujur sejujur-jujurnya sama dia karena dia nggak bakal sakit hati, nggak bakal kecewa. Dia nggak punya ekspektasi apa-apa, nggak ada konsekuensi emosional. Jadi kita bisa jadi versi diri kita yang paling rapuh tanpa perlu takut jadi beban buat siapapun. Konsep ini ya membawa kita ke realitas yang agak menyedihkan. Realitas tentang diri kita yang terbelah. Perbedaannya tuh benar-benar mencolok antara siapa kita di dunia nyata dan siapa kita pas lagi online. Coba lihat perbedaannya. Di depan keluarga, kita seringnya harus tampil fungsional kan, menyembunyikan kelemahan, pura-pura kuat. Tapi di depan layar, kita bisa benar-benar jujur, tanpa filter, rentan, dan apa adanya. Layar itu seolah jadi ruang pengakuan dosa pribadi kita. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar dikenal? Atau kita cuma dikenali? Perasaan intim yang kita rasakan ini apakah nyata? Atau jangan-jangan ini cuma ilusi yang dirancang dengan sangat cerdas? Nah, ini poin yang krusial banget. AI itu nggak beneran memahami kita seperti manusia memahami manusia lain. Dia itu mengarsipkan kita. Setiap klik, setiap pencarian, setiap detik kita berhenti pas lagi scrolling, semua itu cuma titik data. AI hanya memetakan pola-pola ini untuk memprediksi perilaku kita, bukan untuk berempati sama perasaan di baliknya. Coba ingat-ingat deh waktu kita lihat rekap tahunan dari YouTube atau Spotify. Rasanya personal banget kan? Seolah-olah ada temen yang beneran merhatiin kita setahun penuh. Padahal itu cuma data kita sendiri yang disajikan lagi ke kita. Cuma cermin sempurna dari jejak digital kita. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Karena perasaan lebih dikenal oleh mesin ini ternyata bukan cuma pengalaman personal yang aneh. Ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh, jauh lebih besar. Jadi ini bukan cuma tentang kamu atau saya, tapi tentang kita semua. Perasaan terasing ini ternyata bagian dari krisis kesehatan masyarakat yang sedang melanda dunia, epidemi kesepian. Angkanya beneran bikin kaget. Menurut laporan dari US Surgeon General, sekitar 1 dari 2 orang dewasa di Amerika itu melaporkan kalau mereka mengalami kesepian. Dan perlu diingat, data ini dikumpulkan bahkan sebelum pandemi memperburuk segalanya. Dan yang paling ironisnya apa coba? Generasi yang katanya paling terhubung secara digital, justru mereka yang melaporkan tingkat kesepian paling tinggi. Anak-anak muda yang tumbuh besar dengan media sosial malah merasa paling terisolasi. Ini bukti kalau koneksi digital itu nggak selalu sama dengan koneksi manusiawi. Dan ini mungkin fakta yang paling bikin merinding. Kesepian itu bukan cuma perasaan sedih biasa, tapi bisa mematikan. Dampak dari keterputusan sosial terhadap resiko kematian dini itu setara dengan merokok 15 batang rokok setiap hari. Bahkan lebih berbahaya daripada obesitas. Serius. Disinilah kita sampai pada sebuah paradoks besar. Di tengah epidemi kesepian yang parah ini, kita malah lari ke teknologi buat mencari koneksi. Tapi, berapa harga yang sebenarnya harus kita bayar untuk itu? Nah, ini pertanyaan yang harus kita hadapi bersama. Apakah gadget kita ini penyelamat dari isolasi atau justru alat yang memperdalamnya? Kita ini sedang menyembuhkan penyakitnya
atau cuma mengobati gejalanya sambil diam-diam memperburuk kondisinya? Ternyata ada harga tersembunyi yang harus kita bayar. Semakin kita merasa dipahami sama algoritma, entah kenapa jadi makin sulit menjelaskan diri kita yang kompleks ini ke manusia lain. Kita jadi makin terasing dari interaksi nyata. Dan puncaknya, kita sadar, kita ini bukan teman bagi AI. Kita adalah produk yang datanya bisa dijual. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling fundamental tentang sifat hubungan itu sendiri di era digital ini. Mungkin kebenaran yang paling pahitnya ada di sini. Masalahnya bukan pada seberapa cerdas AI itu, tapi pada pilihan kita sendiri. Kita memilih untuk membuka diri pada sesuatu yang nggak menuntut kita untuk selalu kuat, selalu tabah, atau selalu sempurna. Kita memilih kemudahan koneksi tanpa konsekuensi daripada menghadapi tantangan hubungan manusiawi yang sesungguhnya. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau pemahaman dan keintiman itu bisa dirancang dan diberikan sesuai permintaan, persis seperti sebuah layanan, lalu di mana batas antara cinta yang tulus dan layanan yang efisien? Apa yang tersisa dari hubungan manusiawi yang tidak bisa direplikasi oleh barisan kode?